Halo, selamat pagi teman-teman semua. Jadi di sini saya Nafilah Himna Iftina NIM B200190282 bersama dengan partner saya Mbak Magista Nora Puspita NIM B200190488. Jadi nanti di sini kami akan menjelaskan mengenai asistensi akuntansi pengantar 2. Soalnya kalian bisa unduh yang udah dikirim di grup atau ada juga di blog Himatansi FEB-UMS. Tapi kita di sini juga udah menuliskan soalnya ya pada layar ini. Jadi kita mulai pembahasannya dari nomor soal 1 dulu. Oke, untuk soal yang pertama, disajikan sebuah kasus tanggal 1 Maret 2015, PT Aneka Jaya membeli mesin dengan harga faktur 610 juta, kemudian biaya angkut pembeliannya 15 juta, biaya komisi 5.500.000, biaya percobaan 2.500.000, pajak pertambahan nilai 5 juta, potongan pembelian 2 juta, mesin ditaksir memiliki umur ekonomi 10 tahun, dengan nilai residu sebesar 30 juta. Tanggal 31 Juli 2018, mesin tersebut ditukar dengan peralatan, dengan harga pasar peralatannya sebesar 720 juta, dan umur ekonomisnya selama 5 tahun tanpa nilai residu. Dalam pertukaran tersebut, PT Aneka Jaya harus membayar tunai sebesar 540 juta. Lalu diminta untuk A. menghitung harga perolehan mesin, B. mencatat transaksi pembelian mesin, C. menentukan depresiasi tahun pertama sampai tahun keempat dengan metode depresiasi jumlah angka tahun, D. menghitung beban depresiasi tahun 2015 sampai pertukaran aktiva tetap, E. menghitung laba rugi pertukaran aktiva tetap, dan F. mencatat transaksi yang harus dibuat di tanggal 31 Juli 2018. Oke, saya akan menjawab dan menjelaskan untuk pertanyaan yang A tadi, yaitu menghitung harga perolehan. Jadi untuk menghitung harga perolehan, kita lihat terlebih dahulu di soal, bahwa untuk harga belinya itu sebesar 610 juta. Nih, PT Aneka Jaya membeli mesin dengan harga 610 juta. Jadi, kita tuliskan dulu di sini, untuk harga belinya sebesar 610 juta. Kemudian dikurangi dengan potongan pembeliannya, yaitu sebesar 2 juta. Hasil dari 610 dikurangi 2 juta, ditambah 2 juta, yaitu 608 juta. Ini kita tambah karena di sini udah ada min ya. Kalau di sini belum ada minnya, kita kurangi. Nanti kan tetap aja, intinya harga beli ini akan, potongan pembelian ini akan mengurangi harga beli gitu. Nah, ada beberapa biaya-biaya yang akan mempengaruhi harga perolehan. Kalau yang di soal ini, biaya yang mempengaruhi itu ada biaya komisi 5.500.000, biaya percobaan 2.500.000, pajak pertambahan nilai 5 juta, dan biaya angkut pembelian 15 juta. Kemudian untuk harga perolehannya, maka diperoleh sebesar dari hasil harga beli dikurangi potongan pembelian tadi, ditambah dengan biaya-biaya yang udah dituliskan, sehingga diperoleh harga perolehannya sebesar 636 juta. Kemudian yang B, mencatat transaksi pembelian mesin. Karena di sini udah dicatat tadi ya harga perolehan mesinnya, jadi untuk pembelian mesin itu diperoleh seharga 636 juta rupiah masuk ke dalam akun debit. Sedangkan untuk kasnya berkurang sehingga kas sebesar 636 juta masuk di sisi kredit. Lanjut yang C untuk metode depresiasi jumlah angka tahun. Tadi diketahui bahwa umur ekonomisnya itu sebesar 5 tahun. Nah, untuk menghitung
periode total keseluruhan itu yaitu rumusnya ada N dikali N plus 1 dibagi 2, yaitu sebesar 5 plus 5 dikali 5 tambah 1 dibagi 2 sama dengan 15. Atau bisa juga dengan cara manual, yaitu 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. Itu totalnya 15. Kemudian untuk mencari penyusutan, kita harus mencari aset tetap yang disusutkan terlebih dahulu. Gimana sih mencarinya? Nah, untuk mencari aset tetap yang disusutkan, itu harga perolehan yang udah dihitung tadi dikurangi dengan nilai residu, yaitu 636 juta dikurangi 30 juta, yaitu aset tetap yang disusutkan hasilnya sebesar 606 juta. Kemudian untuk mencari penyusutan, kita menghitung itu dari tahun kelima. Untuk tahun yang pertama, itu 5 per 15. 5-nya dapat dari mana? Kan total tahunnya itu ada 5. Jadi untuk tahun pertama itu sebesar 5, tahun kedua 4, tahun ketiga 3, dan seterusnya sampai tahun kelima. Dibagi dengan 15. 15-nya ini tadi total periode dari yang penghitungan umur ekonomis tadi. Dikali dengan 606 juta itu dari aset tetap yang disusutkan, sehingga hasil untuk tahun pertama yaitu sebesar 202 juta. Kemudian yang bawah sama dikalikan dengan 606 juta, hasilnya 161 juta 600. Kemudian kita total keseluruhan dari tahun pertama sampai tahun kelima yaitu sebesar 606 juta. Jadi totalnya ini pasti sama dengan aset tetap yang disusutkan. Kalau total kalian berbeda dengan aset tetap yang disusutkan, berarti di penghitungan kalian itu ada yang masih ada yang salah gitu. Setelah mencari penyusutan, kita mencari beban depresiasi tahun 2015 sampai dengan laba pertukaran aktiva. Untuk yang tahun 2015 ini 10 per 12. Kenapa 10 per 12? Karena di sini dihitungnya itu dari Maret, kan Maretnya itu masih tanggal 1. Berarti penghitungannya masih Maretnya 10 dibagi 12 dikalikan 12 ini total 1 tahun itu ada 12 bulan dikalikan dengan 202 juta. 202 juta itu didapat dari tahun yang pertama. Hasilnya sebesar ini yang 168 juta 300 sekian. Kemudian di tahun 2016 kenapa 2? Nah, 2 ini karena kan udah dihitung ya dari Juli ke dari apa ya tadi? Dari Maret ke Desember. Dari Maret ke Desember. Nah, kemudian 2-nya ini penghitungannya yaitu dari sisanya bulan yang belum ini. Berarti Januari, Februari. Kan ke Maretnya itu kan Maretnya masih tanggal 1. Berarti kita menghitungnya Januari, Februari. Dibagi 12, dikali dengan 200. 200 ini masih masuk ke penghitungan yang di tahun pertama. Hasilnya sebesar sekian. Kemudian 10 per 12-nya itu masih sama. Dari bulan Maret ke Desember dikalikan dengan 161 itu di tahun kedua 161.600, hasilnya sebesar sekian. Kemudian di tahun 2017 itu masih sama, 2-nya itu setelah sisa bulannya dari tahun yang sebelumnya. Kemudian berarti ngitungnya dari Januari ke Maret. Kemudian sampai di tahun ke 2018 itu masih sama. Nah, untuk di tahun 2019 itu menghitungnya yang di bagian yang bawah itu 5 per 12 dikalikan 40.400 di sini. Hasilnya akumulasi penyusutannya sebesar sekian, 582.433.333 ribu rupiah.
Nah, untuk 5-nya ini kan penghitungannya 5/12 ya. 5/12 itu dari Juli ke Desember. Tadi kan di soal itu tanggal 31 Juli, bla bla bla. Nah, itu berarti ngitungnya dari Juli. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tuh. Kemudian untuk yang menghitung laba rugi pertukaran mesin, untuk uang mesin baru diketahui sebesar 720 juta. Mesin lama harga perolehannya tadi sudah dihitung sebesar 636 juta. Dan akumulasi penyusutan mesin diketahui 582 juta 400 sekian. Kemudian nilai bukunya ini harga perolehan ditambah dengan akumulasi. Karena di sini akumulasi itu pasti mengurangi harga perolehan ya. Jadi hasilnya nilai buku sebesar sekian. Kemudian untuk selisihnya itu dari uang mesin baru dikurangi dengan nilai buku. Tambahan kasnya tadi juga udah diketahui sebesar 540. Laba tukaran yaitu dari selisih tanggal 31 Juli 2018 untuk peralatan baru berada di debit sebesar 720 juta dan akumulasi penyusutan mesin lama itu sebesar 582 juta sekian. Kemudian di kredit ada kas sebesar 540 juta, mesin lama sebesar 636 juta, dan laba pertukaran mesin sebesar 126 juta 433.333. Jadi nanti di sini hasil debit dan hasil kredit itu sama atau balance. Oke, sebelum masuk ke soal yang kedua, mungkin aku mau tanyain satu persatu aja ya dari soal 1, 2, 3. Ini masih di soal yang pertama. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau kurang jelas? Mungkin. Oke, kalau nggak ada, lanjut di soal yang kedua. Oke, lanjut di soal nomor 2 ya. Jadi di soal nomor 2 ini soalnya mengeluarkan sebesar 700 juta. Berjangka waktu 6 tahun, tingkat bunganya 9% yang akan dibayar setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Lalu soalnya itu yang A, buat jurnal tanggal 1 Juni 2019, yang B, buat jurnal tanggal 1 Oktober 2019, yang C, buat jurnal tanggal 31 Desember 2019 jika ada, dan yang D itu ada buat jurnal tanggal 1 April 2020. Nah, langsung aja ya kita ke jawabannya. Untuk yang nomor 1, ini adalah jurnal tanggal 1 Juni 2019. Nah, untuk kita kasih dulu tanggalnya, lalu untuk akunnya sendiri, karena dia kasnya bertambah ya, jadi di debit sebesar 710.500. Nah, untuk yang jurnal yang A ini, yang tanggal 1 Juni ini, kita nyari di utang bunga dulu. Jadi untuk mencari utang bunga, di sini perhitungannya sudah aku tulis ya. Kita cari dulu di utang bunga, yaitu 9% dikali 6/12 dikali 700 juta. Mbak Lani dapat 6-nya dari mana? Nah, 6 itu adalah di mana
kita mulainya ini yaitu di 1 April. Nah, 1 Oktober ini adalah Oktober, ini kan ada 6 bulan. Coba kita hitung ya, Juni, Juli, September. Mbak, lah kenapa kok Oktober masih awal bulan? Jadi dia belum bisa. Sedangkan kalau di keuangan itu biasanya dia di akhir, tanggal akhir tutup bukunya kayak tanggal 30, 31 seperti itu. Jadi yang 1 Oktober, yang Oktobernya itu belum dihitung. Jadi antara April sampai 1 Oktober tadi ya ada 6 bulan. Nah, hasil dari perhitungan utang bunga yang 6 bulan itu tadi menghasilkan 31.500.000. Nah, setelah kita menghitung utang bunga tadi, kita menghitung utang bunga berjalan. Nah, utang bunga berjalan ini ketika mulai dari pembayaran ini. Jadi 9% dikali 2 per 12 dikali 700 juta. Nah, 9% ini tadi dapat dari soalnya ya, tingkat bunganya itu ada 9%, lalu 2 per 12, 2 per 12-nya ini didapat, 2 ini didapat dari 1 April sampai 1 Juni. Jadi, di mana dia tanggal pertama pembayaran, ini ya teman-teman, lalu sampai 1 Juni. 1 Juni di mana tanggal perusahaan ini mengeluarkan surat obligasinya. Jadi, antara 1 April sampai 1 Juni itu 2 bulan. Jadi dihitung aja April, Mei. Sama Juninya nggak dihitung karena dia masih tanggal 1. Jadinya 2 bulan. Hasil dari 9% dikali 2 per 12 dikali 700 juta yaitu 10.500.000. Nah, jadi ketika April sampai Juni ini dia mengalami utang bunga berjalan ini teman-teman. Nah, ya hasil dari utang bunga berjalan ini. Jadi utang bunga berjalan ini masuknya ke utang bunga. Nah, ini jadinya utang bunganya kita masukin dulu ya 10.500.000 yang didapat dari sini ini tadi. Lalu utang obligasinya ini sesuai dengan soal ini tadi 700 kalian masukin. Nah, hasil dari 700 juta ditambah dengan 10.500.000 menjadi kas yang dimana kasnya bertambah sehingga menjadi 710.500.000 nih. Jadi kasnya debit, utang bunga dan utang obligasi itu kredit. Seperti itu. Oke, aku lanjut ya yang yang B, yang poin B ini ditanyain jurnal tanggal 1 Oktober 2019. Sama dikasih tanggalnya dulu 1 Oktober 2019, lalu untuk akunnya ini ada utang bunga dan beban bunga di debit, lalu kasnya di kredit. Nah, untuk utang bunga dari ini tadi yang sudah kita hitung, jadi ini tuh kayak jurnalnya tuh kayak ini kita masuk ke sini, terus di beban bunga hitungannya seperti yang aku tulis ini. Jadi beban bunganya itu 9% dikali 4 per 12 ini tidak sampai 30 September. Nah, ini 1 Juni ini ya teman-teman. Nah, dihitungnya dari ini September. Dari 1 Juni sampai Juni, kenapa Septembernya dihitung? Karena dia udah 30 September ya. Jadi 30 September itu tanggal sebelum pembayaran yang kedua. Kan pembayaran yang kedua ini tadi kan Oktober kan, sebelum Oktober kan September. Gitu. Jadinya ini tadi 4 per 12 dikali 700 juta ya hasilnya 21 juta. Nah, 21 jutanya ini dimasukkan ke beban bunga. Nah, terus kasnya ya karena harus balance ya. Jadi total dari ini kan 31.500.000 sehingga balance. Nah, untuk melihat kira-kira benar nggak ya punyanya kita, hasil kas ini harus sama dengan
hasil utang bunga yang udah kita hitung di atas tadi. Ini kan sama-sama 31.500.000, yang atas juga sama 31.500.000. Nah, kalau kayak gini insya Allah jawabannya kalian benar. Jadi harus teliti ya teman-teman. Terus aku lanjut di jurnal tanggal 31 Desember 2019 ya. Aku mau tanya dulu nih, share screen-nya kira-kira kurang besar nggak? Apa mau digedein lagi? Enggak, Mbak. Udah cukup ya. Oke, aku lanjut yang jurnal tanggal 31 Desember 2019. Nah, di sini itu ada sama tetap ditulis dulu tanggalnya 31 Desember 2019. Terus di sini ada beban bunganya di debit dan utang bunganya di ini dari sen dikali 3/100 juta. Itu dari bulan Oktober ya. Jadi kan Oktober, November, Desember. Jadi 3 sini. Hasil dari 9% dikali 3/12 dikali 700 juta. Ini ada 15.750. Lalu untuk yang D itu ditanyakan jurnal tanggal 1 April 2020. Udah ganti tahun ya teman-teman ini. Nah sama, maafin harusnya 20 ya tahunnya. Nah, ini ada utang bunga di debit, lalu ada beban bunganya di debit, dan juga kasnya di kredit. Nah, untuk utang bunga yang tadi kan sudah, utang bunga sama beban bunga itu kan tadi sudah dihitung ya, dimasukkan saja ke sini, terus kasnya juga sama 31.500.000. Tadi juga ngitungnya sama, ini 9% dikali 3/12 dikali 700 juta. Ini tadi dihitungnya ini tadi 3/12 ya, dihitungnya dari yang awal tadi setelah terakhir tadi, jadinya hasilnya 15.750. Lalu untuk kasnya menyesuaikan itu 31.500.000. Untuk soal yang nomor 2. Jadi kalau yang di nomor 2 ini kalian lebih memperhatikan aja untuk tanggal-tanggalnya ini. Terus selisih antara pembayarannya yang mana itu nanti kayak jadi jawaban di jurnalnya kalian seperti itu. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Izin bertanya, Kak. Ya. Itu yang tadi jurnal tanggal 1 Oktober bisa dapat 4, terus yang jurnal tanggal 31 Desember bisa dapat 3-nya itu dari mana, Kak? Oke, aku ulang ya untuk yang jurnal B. Suaranya masih putus-putus kah? Enggak, Mbak. Oh, enggak ya, oke. Yang jurnal, ini juga yang di room chat ada nih yang tanya A. Sekalian tak ulang ya yang A. Untuk jurnal yang A ini tadi, jadi kan kita nyari dulu utang bunganya. Nah, utang bunganya ini 9%. 9% maaf ya tadi waktunya udah habis. Ulangi lagi ya untuk yang nomor 2 karena tadi di grup juga di room chat juga ada yang tanya lagi. Nah, jadi kita mulai di yang A ini ya, jurnal 1 Juni 2019. Nah, ini kita tulis dulu tanggalnya.
Nah, untuk nyari jurnal di tanggal 1 Juni 2019 ini, kita cari dulu utang bunga. Nah, utang bunga ini caranya 9% dikali 6/12 dikali 700 juta. Untuk 6/12-nya ini didapatkan dari 6 itu tanggal 1 April, jadi tanggal pembayaran pertama ini ya di soal, tanggal pembayaran pertama yaitu 1 April ini sampai di 1 Oktober. Jadi ini tuh selisih antara pembayaran pertama yaitu 1 April dengan pembayaran yang kedua yaitu 1 Oktober. Mei, Juni, Juli. Coba teman-teman hitung. Oktober, kenapa Mbak Oktobernya nggak dihitung? Karena dia masih tanggal 1. Sedangkan kalau di keuangan itu biasanya itu kayak tutup bukunya itu di akhir bulan. Jadi kalau masih tanggal yang 1 awal seperti ini dia nggak kehitung. Jadinya cuma April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 6 bulan. Per 12 ya, karena tahunnya ada 12 bulan. Untuk 9%-nya ini didapatkan dari tingkat bunganya ini tadi ya. Terus 700 jutanya ini dari soalnya ini tadi kan obligasinya sebesar 700 juta. Terus 9% dikali 6/12 dikali 700 juta ini menghasilkan 31.500.000. Nah, tapi yang dimasukin di jurnal itu bukan yang ini, dia itu kayak perhitungan keseluruhannya. Nah, kalau yang ini kan ditanyainnya kan 1 Juni 2019. Nah, jadinya itu rumus untuk utang bunga berjalannya ini 9% juga sama, ini jadi didapatkan dari tingkat bunganya 9% ini, lalu dikali 2/12. Nah, 2/12 ini didapat dari 2. Jadi 2 ini tuh 2 bulan. 2 bulan itu dari 1 April, jadi tanggal pembayaran pertama sampai pengeluaran surat obligasinya ini, tanggal 1 Juni. Kan tadi kan soalnya juga 1 Juni kan, yang jurnalnya itu, jadi 2 bulan. Jadinya April, Mei, 2 bulan. Sama seperti tadi, Juninya nggak kehitung karena dia itu kayak tanggal 1, jadi dia belum masuk untuk penghitungan akhir gitu. Jadinya cuma April, Mei, 2 bulan. Jadi di sini 9% dikali 2/2. Iya, gimana? Suaranya nggak jelas sama ada suara gemuruh angin. Mungkin bisa diulangi. Ini udah jelas belum? Sudah. Oke, aku ulangin lagi ya. Jadi untuk yang pertama ini jurnal tanggal 1 Juni 2019. Jadi di sini tuh tanggalnya ditulis dulu 1 Juni 2019. Terus yang pertama itu kita cari utang bunganya dulu. Nah di sini itu 9% dikali 6/12 dikali 700 juta. 9% ini didapatkan dari tingkat bunga yang akan dibayar ini ya teman-teman. Terus 6/12. 6 ini yaitu dari tanggal pertama, tanggal pembayaran pertama yaitu 1 April sampai dengan tanggal pembayaran yang kedua yaitu 1 Oktober. Hitung aja berarti kan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan ya, kenapa kok Oktobernya nggak ditulis gitu? Jadi karena untuk tanggal awal seperti 1 Oktober ini kayak dia belum dihitung karena kalau biasanya di keuangan tuh dia tuh kehitungnya kalau udah di tanggal akhir tutup buku kayak di tanggal 30, 31 seperti itu. Jadinya April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Jadi dia dapat 6/12 ya karena bulan tanah 700 juta ini soalnya ini tadi kan sebesar 700 juta ini dihasilkan 31.500.000. Nah, terus selanjutnya itu
dia pertanyaannya ini kan untuk 1 Juni ya, jadi dia itu masuk ke dalam utang bunga berjalan. Nah, untuk utang bunga berjalan ini caranya 9%, jadi 9% ini didapatkan dari tingkat bunganya tadi, dikali 2/12. Kenapa kok 2/12? Jadi dia itu menghitung duanya ini mulai dari 1 April sampai 1 Juni. Jadi dari tanggal pembayaran pertama, 1 April ini, dan 1 Juni. Nah, jadi kan April, Mei, jadi dia kan 2 bulan, sama per 12 karena dalam setahun itu tadi ya. Terus 700 juta, 700 jutanya ini dari soalnya tadi. Jadi hasilnya 10.500.000. Nah, 10.500.000 ini dimasukkan ke jurnalnya ini. Jadi utang bunga berjalan ini bagian dari utang bunga. Gitu. Jadi 10.500.000. Terus utang obligasinya sesuai dengan soalnya tadi 700 juta. Nah, untuk kasnya ini kan bertambah, jadinya di debit 700. Jadi hasilnya 710.500.000. Jadi akunnya itu ada kas di debit, utang bunga dan obligasi itu di kredit. Itu. Terus untuk yang A ada pertanyaan lagi nggak? Udah jelas kah? Oke, aku lanjut yang B ya. Nah, yang B ini jurnal tanggal 1 Oktober 2019. Untuk akunnya itu ada kasnya di kredit. Nah, untuk terus dimasukin aja. Terus yang beban bunganya ini dapat 21 juta dah. Nah, caranya itu seperti yang aku tulis di bawah ini. Jadi 9% dikali 4/12. 4/12 ini didapatkan dari 1 Juni sampai 30 September. Jadi 1 Juni ini tadi ya, di mana perusahaan itu mengeluarkan surat obligasi ini tanggal 1 Juni kan, sampai 30 September. Nah, 30 September itu karena tanggal surat yang keluaran kedua ini tadi kan tanggal 1 Oktober kan. Nah, sebelum tanggal 1 Oktober itu ada tanggal 30 September. Jadi, dapatnya 4 itu ya dari bulan awalin tadi, 1 Juni ini sampai 30 September. Jadi kan Juni, Juli, Agustus, September. Full, berarti 4 bulan. Nah, per 12-nya ya dalam setahun. Jadinya 9% dikali 4/12 dikali 700 juta. 700 jutanya itu didapetinnya ya dari tadi sama seperti soalnya 700, terus menghasilkan 21 juta. Nah, 10.500.000 sama 21 juta, kasnya jadinya 31.500.000. Nah, kegunaan ngitung utang bunganya tadi ini ya 31.500.000, misalnya hasil dari kasnya ini sama kayak yang utang bunga ini, otomatis dia insya Allah benar. Untuk yang B paham ya yang tanya tadi? Oke, aku lanjut yang C ya. Nah, untuk yang C ini untuk dikasih dulu tanggalnya, terus di debitnya ini ada beban bunga dan di kreditnya ini ada utang bunga. Nah, untuk mencari ini tadi 9% dikali 3, 9%-nya tadi dari soal juga ya teman-teman, jadi sama, di mana ini tingkat bunganya 9%, lalu untuk 3/12-nya ini tadi dari Oktober. Jadi Oktober, November, Desember. Kenapa kok Desembernya dihitung, Mbak? Iya, karena dia udah tanggal terakhir. Nih, 31 September, 31 Desember ini. Jadi 31 Desember dia udah dihitung, kecuali kalau dia misalnya soalnya 1 Desember. Nah, itu berarti ngitungnya cuma Oktober, November gitu. Tapi karena dia 31 Desember, berarti Oktober, November, Desember. Jadi di sini ada 3 bulan nih.
terus dikali per 12 itu juga per tahunnya, terus dikali 700 juta sesuai dengan soalnya tadi menghasilkan 15.750.000. Kita tulis. April 2020. Nah, bunganya itu ini tadi. Terus beban bunganya ini 3/12 Januari, Februari, Maret kan ini ya, jadi 3 bulan dikali per 12 dikali 700 juta, hasilnya 15.750. Ini terus kasnya dikredit 31.500.000. Tadi sama kayak yang atasnya. Kayak gitu. Dari nomor 2 ini masih ada yang belum paham? Gimana teman-teman? Mbak, izin bertanya. Ya. Yang A itu kenapa yang ditulis, kan itu keterangannya utang bunga 10.500.000. Kenapa yang ditulis hasil dari utang bunga berjalan? Kenapa bukan utang bunganya yang 31.500? Oke, jadi utang bunga berjalan ini merupakan bagian dari utang bunga gitu. Nah, kenapa nggak ditulis yang ini? Kan kalau ini tadi kan, kalau yang utang bunga ini kan kayak dia kan keseluruhan pembayaran, jadi antara 2 kali pembayaran, yaitu di 1 April dan 1 Oktober. Nah, tapi kalau utang berjalan ini kan dia cuma 2 bulan, sesuai dengan soalnya dia kan menginginkannya 1 Juni. Berarti dari pembayaran pertama ini tadi 1 April sampai 1 Juni saja gitu. Jadi utang bunga berjalannya ini masuk ke utang bunga gitu, cuman dia jalan gitu. Untuk utang bunganya ini kenapa juga ditulis dulu, karena dia itu juga untuk menyesuaikan yang soal-soal berikutnya ini loh, kayak misalnya yang B ini kan 31.500. Nah, kalau ini sama kan berarti insya Allah kemungkinan besar jawabannya betul gitu. Terima kasih. Tanya ada feedback. Oke, Sudah, sama-sama sudah. paham ya. Oke. Yang lain ada lagi atau kita lanjut ke nomor 3? Oke, ini ada yang tanya, DJ sama D ini dapat 3/12. Oke, 3/12 untuk yang C ini, itu dari, ini tadi kan yang pembayaran kedua ini tadi kan Oktober ya teman-teman. Nah, dihitung aja dari Oktober sampai Desember, sampai 31 Desember. Berarti Oktober, November, Desember. 3 bulan gitu. Jadi dari pembayaran kedua ke 31 Desember sesuai dengan soalnya ini. Lalu untuk yang 1 April ini 3/12, tadi kan udah, terakhir kan udah 31 Desember ya, udah penutupan. Jadinya masuk ke tahun baru. Jadinya dimulai dari Januari, Februari, Maret gitu. Oke, mungkin bisa dilanjut ya, kan masuk ke soal nomor 3. Oke, lanjut di soal yang ketiga. Jadi, soal ketiga ini disajikan suatu kasus di mana tanggal 1 Mei 2015
PT Sejahtera mengeluarkan obligasi 10% berjangka waktu 8 tahun dengan nilai nominalnya sebesar 900 juta. Kemudian obligasi ini dijual dengan harga 924.600.000 dengan bunga obligasi yang dibayar setiap 1 Mei dan 1 November. Metode amortisasinya menggunakan garis lurus. Kemudian tanggal 1 November 2019, obligasi ini ditarik kembali pada kurs 102. Diminta yang A membuat jurnal 1 Mei 2015, B membuat jurnal 1 November 2015, C membuat jurnal 31 Desember 2015, D menghitung nilai buku obligasi tanggal 1 November 2019, E menghitung laba rugi penarikan kembali obligasi tersebut, dan F membuat jurnal pada tanggal 1 November 2019. Oke, untuk yang A, kita akan mencatat jurnal pada tanggal 1 Mei 2015, di mana pada tanggal 1 Mei ini PT Sejahtera mengeluarkan obligasi 10% berjangka 8 tahun dengan nominal 900, dan obligasinya dijual dengan harga 924.600. Jadi pada tanggal 1 Mei ini, karena obligasinya ini dijual, harganya sebesar 924.600, maka kasnya akan bertambah karena obligasi ini dijual. Tapi untuk utang obligasi, jadi kasnya masuk di debit, tapi untuk utang obligasinya berada di kredit sebesar 924.600.000. Kemudian untuk jurnal yang 1 November 2015. Nah, di sini kan kita harus mencari ini dulu, teman-teman. Tabel untuk menentukan berapa amortisasinya dan sebagainya, periode gitu. Nah, kita mencari terlebih dahulu untuk periodenya, kan di sini kan berjangka waktu 8 tahun, di mana per tahunnya itu dibayarkan setiap 2 kali. Jadi, total periode keseluruhan itu 16. Kenapa 16? Karena per tahunnya 2 kali. Sedangkan kalau untuk 8 tahun, berarti periode keseluruhannya itu ada 16. Nah, kemudian pembayarannya kan dilakukan setiap 1 Mei dan 1 November. Jadi ini kita mulai di periode yang pertama itu 1 Mei. Kemudian yang periode yang awal banget ya, bukan yang periode pertama, itu 1 Mei. Nah, kemudian kas yang dibayarkan ini didapat dari 6/12 dikali 10% dikali 900 juta rupiah. Nah, 900 juta ini dari nilai nominal kemudian 10%-nya ini, jadi untuk kas yang dibayarkan ini, rumusnya menggunakan ini, mengeluarkan obligasi 10% dikalikan dengan 900 juta itu nilai nominal tadi, dikalikan dengan 6/12. Hasilnya 45 juta. Jadi untuk kas yang dibayarkan, beban bunga yang dicatat, dan amortisasi premium itu sama karena ini menggunakan metode garis lurus. Kemudian 6/12-nya ini, 6-nya didapat dari mana? Kan bunga obligasi dibayar setiap 1 Mei dan 1 November. Jadi 1 Mei ke 1 November itu ada jaraknya itu 6 bulan. Jadi 6 dibagi 12, 12-nya ini 1 tahun 12 bulan. Untuk nilai buku hutang obligasi dimulai dengan nominal 924.600.000 yang didapat karena nilai buku pertama ini berasal dari obligasi yang dijual tadi sebesar 924.600.000. Nah, untuk menghitung nilai buku hutang obligasi yang periode pertama itu didapat dari nilai
buku hutang obligasi amortisasi premium yang periode perlai buku hutang obligasi periode pertama itu caranya sini untuk kas yang dibayarkan, bunga dan amortisasi itu tetap sama karena ini tadi udah aku katakan ya kalau ini menggunakan amortisasi garis lurus gitu. Jadi yang berbeda cuman ada pada nilai buku hutang obligasinya. Nah, untuk jurnal yang 1 November 2015 itu dicatatnya yaitu di tanggal 1 November 2015 biaya bunganya sebesar 45 juta. Kenapa 45 juta? Itu karena kasnya ini juga 45 juta yang didapat dari kas yang dibayarkan sebesar 6/12 dikali 10% kali 900 juta tadi. Karena kas yang dibayarkan sebesar segitu, maka kasnya itu masuk di kredit dan biaya bunganya bertambah sehingga biaya bunganya masuk di debit. Tapi ini belum melakukan suatu amortisasi. Nah, untuk jurnal setelah diamortisasinya itu kita mencari dulu jurnal untuk mencatat amortisasinya, yaitu utang obligasinya itu sebesar 1.537.500 rupiah. Itu didapat dari tabel ini tadi. Amortisasi premium, kemudian biaya bunganya dikredit sebesar sama 1.537.500 rupiah. Sehingga jurnal 1 November setelah diamortisasi itu untuk beban bunga didapat dari biaya bunga yang sudah dicatat yang berada di debit dikurangi dengan yang sudah diamortisasi di mana biaya bunganya itu berada di kredit. Sehingga hasilnya sebesar Rp43.162.500. Untuk utang obligasi, tadi udah diamortisasi itu di mana utang obligasinya berada di debit sebesar Rp1.537.500. Sehingga kasnya yaitu sebesar 45 juta. Kemudian untuk jurnal tanggal 31 Desember 2015, itu kita menjurnal untuk biaya bunga sebesar 15 juta didapat dari mana? Nah, ini kan di sini 90 juta, 2/12 dikali 90 juta. 90 juta itu didapat dari kas yang dibayarkan. Tapi kas yang dibayarkan di sini itu hanya untuk satu kali pembayaran bunga obligasi. Jadi misalkan ya di sini cuman di tanggal 1 Mei, 1 Novembernya itu belum. Jadi kalau 1 tahun otomatis kas yang harus dibayarkan itu sebesar 90 juta karena bunga yang harus dibayar per tahunnya itu ada 2 kali. Jadi kas yang dibayarkannya juga 2 kali, berarti 45 juta tambah 45 juta. Kemudian kenapa 2/12? Duanya itu kita ambil dari November. November itu kan pembayaran terakhir di tahun itu, pembayaran terakhirnya jatuh di bulan November. Kemudian dari November ke Desember, karena Novembernya itu masih di awal November, jadi Novembernya masih dihitung November, Desember. Jadi cuman dapat 2 dibagi 12, 12 ini total 1 tahun itu ada 12 bulan. Kali 90 juta, hasilnya 15 juta. Oke, terus lanjut untuk yang D ya. Nah, D ini tadi kan nilai buku obligasi tanggal 1 November. Nah, ini dilihat dari tabel ini tadi. Di 1 November 2019. Ini ada sebesar 910.762.500, tinggal dimasukin aja ke sini. Nah, jadi enaknya dia kalau misalnya kita udah buat tabel ini tuh, kalau misalnya ada soal yang berkaitan dengan tanggalnya tuh kayak tinggal dimasukin gitu teman-teman. Terus untuk pembuatan dari tabel ini juga hasilnya harusnya hasil terakhir ini tuh sama dengan ini tadi yang di soal 900 juta sama yang terakhir yang tadi 900 juta. Kalau misalnya sama berarti kalian bener bikin jurnalnya ini, bikin tabelnya ini. Itu ya untuk yang D, untuk yang D tadi kan 1 November, jadi tinggal dicari aja tanggal 1 November 2019 ini tadi, terus yang ini, yang 910. Terus yang selanjutnya ini ada E, laba rugi penarikan kembali obligasi tersebut. Nah, tadi kan nilai buku obligasi 31 Oktober.
Nah, 31 Oktober ini juga masih 910, 762, 500. Nah, ini sama. Kenapa kok 31 Oktober sama kayak 1 November? Ya, jadi dia tuh masih sama gitu. Karena 31 Oktober ini masih masuk di 1 November, kan Oktober November. Jadi ditulis aja. Pelunasannya ini didapatkan dari 102%. Nah, 100 ditarik kembali kurs hasil dari 910.762.500 dikali 102%, ini tadi hasilnya ini 928 sekian. Nah, terus untuk rugi atau labanya berarti dilihat dari sini. Apabila nilai bukunya ini lebih kecil dari harga pelunasan, berarti dia rugi. Jadi kita tulisnya kerugian penarikan obligasi. Jadi antara nilai buku dikurangi sama harga pelunasan. Dapatnya negatif 18 sekian. Ini. Tapi kalau kebalikan ya teman-teman, berarti kalau misalnya dia nilai bukunya lebih besar, ya berarti otomatis dia laba gitu. Terus untuk yang terakhir itu ada jurnal 1 November 2019. Ini tanggal, terus ada utang obligasi. Jadi utang obligasi tadi ya 910, 762.500, terus sama kerugian. Nah, kerugiannya tadi kan udah dihitung nih. 18, 215, 250. Nah, untuk kasnya sendiri ini ada di kredit, yaitu antara utang obligasi sama kerugian jadinya 928 sekian ini. Gitu. Jadi jurnal di nomor 3 ini mereka kayak saling berkaitan gitu teman-teman, apalagi yang di EF ini. Jadi kayak dia keberlanjutan gitu. Jadi diusahakan ya memang dari awalnya itu sudah betul gitu. Mungkin penjelasan dari soal 3. Gimana teman-teman, udah paham belum? Oke, kayaknya udah paham ya. Kalau gitu aku mau tanya balik nih ke teman-teman. Ini kan udah ada tabel yang tabel amortisasi yang udah kita buat ya. Nah, ini coba ada yang tahu nggak beban bunga yang dicatat ini dapatnya dari mana? Ada yang tahu nggak? Dari kas dikurangi amortisasi bukan, Mbak? Ya benar. Tadi juga kayaknya aku kelupaan belum jelasin beban bunga yang dicatat. Jadi beban bunga yang dicatat ini dapatnya dari kas yang dibayarkan dikurangi dengan amortisasi premium. Oke, itu untuk yang amortisasi premium. Ada yang tahu caranya? Iya, karena di kalau ada yang tanya dapatnya 1,5 itu 7.500, dapatnya dari nilai aplikasi yang dijual dikurangi dengan nilai nominal dibagi dengan 16. 16-nya itu dari total keseluruhan periode. Kan tadi periodenya itu ada 8 tahun kan. Nah, tapi setiap tahunnya itu obligasinya dibayarkan 2 kali. Jadi periodenya itu ada 16 gitu. Jadi ini dikurangi dulu 924.600 dikurangi 900 dibagi dengan 16. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain, teman-teman?
izin bertanya, Kak. Itu tadi dapat 16-nya dari mana, Kak? Ya, jadi 16-nya ini, gini, gampangannya kan di sini berjangka waktunya itu 8 tahun. Nah, bunganya itu dibayarkan setiap 1 Mei dan 1 November. Otomatis 1 tahun bunga obligasinya itu kan dibayarkan 2 kali. Nah, jadi total keseluruhan itu dalam 8 tahun kita ada 16 kali pembayaran gitu. Atau 16 periode. Jadi itu 8 dikali 2, Dek. Tadi kan ini 8 tahun, terus dalam 1 Mei sama 1 November berarti 2 kali kan? 2 kali dikali 8 tahun jadinya 16 tadi untuk mencari amortisasinya ini. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak lainnya? Yaudah, kalau gitu kita yang tanya ya. Di jurnal 1 November setelah amortisasi ini, bentar ya. Di jurnal 1 November setelah amortisasi ini, beban bunganya itu sebesar 43.462.500. Ini teman-teman tahu nggak dapatnya 43 juta ini dari mana? Terus utang obligasinya ini dapat dari mana? Paham nggak? Ada yang bisa menjawab? Oke, aku ulangin ya. Di jurnal 1 November setelah amortisasi, beban bunganya dan utang obligasi kan berada di debit, di mana beban bunganya itu 43.462.500 dan utang obligasinya 1.537.500. Nah, ini beban bunganya didapat dari mana dan utang obligasi Beban bunganya itu didapat dari kas yang dibayarkan dikurangi amortisasi. Kalau utang obligasinya itu didapat dari jurnal atasnya itu yang untuk mencatat. dapat dari mana? Jadi untuk beban bunga itu yang jurnal yang sebelum dicatat di 1 November sebesar 45 juta berada di debit itu dikurangi dengan biaya bunga yang ada di kredit sebesar 1.537.500. Sedangkan untuk yang utang obligasi itu ya diambil dari jurnal untuk mencatat amortisasi ini tadi yang sebesar 1.537.500. Gitu ya teman-teman. Terus tadi kayaknya di kolom komen ada yang bilang, gimana Mbak tadi suaranya putus-putus, itu kayaknya yang bagian ini ya, 16-nya itu didapat dari mana? Jadi kita ulangi lagi ya, 16 itu didapat dari, kan di soal, itu diketahui mengeluarkan obligasinya itu berjangkanya 8 tahun. Nah, sedangkan bunga obligasinya dibayar setiap 1 Mei dan 1 November. Otomatis itu mereka itu membayarkan totalannya keseluruhan 16 kali itu atau 16 periode tahun 2 kali, berarti kalau 8 tahun ada. Kalau yang amortisasi premium
itu didapat dari 924.600.000 itu yang obligasi dijual, dikurangi dengan nominalnya 900 juta dibagi dengan 16, yaitu total periodenya tadi. Tuh, paham nggak? Paham, Mbak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mbak, aku izin bertanya. Ya. Kalau misal Iya, tadi kayaknya Fania ada yang mau ditanyain ya? iya Mbak udah tak tulis di kolom chat, kalau ngomong langsung takut belibet. Iya, menjawab pertanyaan dari Fania, ketika nanti harga jualnya lebih kecil dari nilai nominal, itu nanti disebut dengan diskonto hutang obligasi. Jadi, perusahaan itu intinya meminjam lebih kecil dari nilai nominal atau nilai jatuh tempo dari obligasi tersebut. Itu ya. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Yang lain ada yang mau ditanyain lagi? Oke, kalau yang nomor 3 nggak ada yang mau ditanyain, aku mau tanya ganti nih yang di soal nomor 1. Kan ada tabel untuk menghitung beban depresiasi ya. Nah, di sini di tahun 2015 itu 10/12 kali 202 juta. 10/12-nya tahu nggak dapatnya dari mana? Dari jumlah angka tahun, Mbak. Dari 1 Maret, Mbak. Ya, benar. Jadi penghitungannya itu 10/12 itu didapat dari 1 Maret ke akhir tahun tutup buku. Jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 10/12. Kalau yang 2/12-nya dapatnya dari mana? Dari sisanya, Mbak. Berarti ngitungnya dari bulan apa sampai bulan apa? Januari, Februari. Ya, betul. Jadi 2/12 itu benar ya yang dibilang Fania tadi. Dapatnya dari sisa bulannya kan tadi terakhir sampai Desember. Kemudian Januari ke Maret lagi. Sedangkan Maretnya itu masih di penghitungan
awal bulan. Jadi ngitungnya sampai Februari aja. Januari, Februari gitu. Kak, izin bertanya itu bisa ulang tadi, kenapa ngitungnya bisa Januari, Februari aja, Kak? Jadi kan di soal itu kan diketahui di 1 Maretnya itu membeli mesin. Nah, jadi hitungannya gini, nanti di awal tahun 2015 itu kan kita ngitungnya dari Maretnya, Maret ke Desember. Ada 10 bulan kan jaraknya dibagi 12. Nah, untuk depresiasi ke tahun berikutnya di tahun 2016 itu kita untuk menghitung selanjutnya keberlanjutan selanjutnya itu kembali lagi ke bulan yang jatuh di tahun 2015 tadi, bahwa di 1 Maret itu akan ada suatu transaksi yang seperti di soal tadi. Jadi kita ngitungnya balik lagi ya, habis Desember ke Januari, Februari, Maret. Tapi karena Maretnya masih penghitungannya masih di tanggal awal, jadi kita ngitungnya sampai Februari aja. Kemudian nanti di tahun 2016 kan ada 10 per 12 ini. Nah, 10-nya itu baru ngitungnya dari Maret ke Desember gitu. Paham nggak maksudnya? Gimana dari teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyain lagi dari soal pertama, soal kedua, dan soal ketiga? Ini kan ada yang tanya ya, kenapa sampai tahun 2019? Kan karena di sini tuh kita umur ekonomisnya kan 5. Nah, kita menghitung tuh dari tahun pertama sampai tahun kelima. Jadi jatuhnya terakhir di tahun 2020. Oke, untuk pertanyaan soal nomor 3, mengetahui nilai buku hutang obligasi dari mana? Nah, nilai buku hutang obligasi di periode yang ke-0 di awal banget yang di 1 Mei itu didapatnya dari ini obligasi yang dijual dengan harga 924.600. Tapi untuk ke bawahnya itu penghitungannya caranya nilai buku hutang obligasi yang ada di tanggal 1 Mei 2015 dikurangi dengan amortisasi premium di tanggal 1 November 2015 gitu. Ke bawahnya pun sama dikurangi. Jadi nilai buku hutang obligasi yang di atasnya dikurangi dengan amortisasi premium yang ada di samping gitu. Gimana untuk yang tanya udah jelas belum?
Jadi untuk tahun 2019 ini 5/12-nya dapatnya dari mana? 5-nya itu dari 31 Juli yang ada di soal tadi. Juli ke Desember, ke akhir tahun. Jadi kan Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi ada 5 bulan dibagi 12. Gitu. Untuk yang tanya udah jelas belum? Oke, sebelum ditutup mau ada yang ditanyain lagi nggak? Mumpung masih bisa tanya loh. Oke, kalau untuk nggak ada yang tanya, ini nanti Excel-nya kita share ke grup ya. Terus karena udah nggak ada yang tanya lagi, mungkin pertemuan asistensi ini kita cukupkan. Mohon maaf apabila dari kita banyak kesalahan karena juga di sini kita semua sama-sama belajar. Nah, gitu. Nanti kalau mungkin dari kalian masih ada yang bingung, boleh PC ke aku atau ke Mbak Nora juga nggak apa-apa. Mungkin itu asistensi dari kita, kita kembaliin ke Mas Roykin ya. Baik, terima kasih kepada